Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurkomalasari dari kelas C03. Di sini saya mendapatkan tugas besar dari matkul bisnis internasional. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa itu ekspor dan impor. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ekspor terlebih dahulu. Kegiatan ekspor dan impor merupakan istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Ekspor dan impor sendiri merupakan kegiatan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Dalam suatu negara, kegiatan ekspor dan impor mempunyai peranan yang sangat penting dan tentunya erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Penjelasan sederhananya yaitu kegiatan menjual produk atau barang jasa ke luar negeri disebut ekspor, sedangkan kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri disebut impor. Arti ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut eksportir. Eksportir sendiri merupakan kegiatan badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar tentunya akan melibatkan Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas di suatu negara. Aktivitas ekspor biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang sangat besar dan kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Di Indonesia terdapat dua jenis ekspor, yaitu ekspor migas dan non-migas. Komoditas migas yaitu seperti minyak dan gas. Sedangkan ekspor non-migas yaitu seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan, barang industri, dan mineral hasil tambang. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor. Yang pertama, keadaan pasar di luar negeri. Kedua, keahlian eksportir dalam merebut pasar luar negeri. Yang ketiga, iklim usaha yang diciptakan pemerintah. Yang keempat, ketentuan perjanjian internasional. Yang kelima, komoditas ekspor untuk Indonesia yaitu karet, minyak sawit, gas alam, batu bara, hasil hutan, hingga produsen garmen dan tekstil. Di sini tujuan ekspor adalah yang pertama, satu, mengendalikan harga produk. Yang kedua, menambah devisa negara, dan yang ketiga, memperbanyak lapangan kerja. Pengertian impor. Pengertian impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau ke daerah lalu lintas bebas. Dalam bentuk jasa yang diterima dari negeri yaitu seperti asuransi, transportasi, tenaga asing juga diperhitungkan sebagai impor. Pada umumnya, pemeliharaan barang impor merupakan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Orang atau lembaga yang mendatangkan barang impor disebut dengan importir. Kegiatan impor barang dilakukan guna mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh yaitu harga barang impor yang dijual bisa lebih murah daripada barang atau jasa yang sama dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Nah, contoh sederhananya yaitu Indonesia yang tidak memiliki gandum harus mendatangkan produk gandum dari negara lain agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri. Jenis-jenis barang impor merupakan barang konsumsi atau barang jadi, barang modal, bahan baku, dan bahan penolong. Nah, ini beberapa alasan suatu negara melakukan kegiatan impor. Yang pertama, negara
pengimpor bisa saja memproduksi barang tersebut, namun biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal yang nantinya akan membuat harga barang jual lebih mahal. Yang kedua, negara pengimpor sudah bisa menghasilkan sendiri, namun tidak cukup untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Dan yang ketiga, negara yang mengimpor tidak bisa memproduksi barang tersebut karena kurangnya bahan baku, keterampilan, dan lain sebagainya. Kegiatan impor dapat memberikan manfaat serta kerugian, terutama untuk produsen di dalam negeri karena bisa kalah saing dengan produk impor baik dari sisi harga maupun kualitas. Impor juga merupakan aktivitas mengurangi cadangan devisa negara yang dapat membuat neraca perdagangan negara mengalami defisit. Beberapa manfaat kegiatan impor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor. Kedua, suatu negara dapat fokus memproduksi barang atau jasa tertentu. Ketiga, mengendalikan inflasi karena barang impor lebih murah. Yang keempat, mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Yang kelima, mendapatkan pasokan bahan-bahan baku untuk industri di dalam negeri. Nah, hingga saat ini kita belum ada negara yang bisa benar-benar mandiri tanpa membutuhkan barang atau jasa dari negara lain. Nah, hal ini bisa berarti kegiatan impor merupakan perdagangan antar negara yang tidak mungkin dapat dihindari. Nah, di sini juga ada tujuan impor. Tujuannya adalah adanya kegiatan impor tentunya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan impor juga merupakan bentuk komunikasi atau kerjasama pada setiap negara. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kegiatan impor dilakukan bertujuan untuk meningkatkan neraca pembayaran dan mengurangi adanya pengeluaran devisa pada negara lain. Kegiatan impor juga bermanfaat untuk meningkatkan potensi pada suatu negara. Nah, kegiatan impor juga bermanfaat untuk memperoleh bahan baku dan teknologi modern. Hal ini membuat kegiatan impor secara tidak langsung mendukung stabilitas suatu negara. Berikut ini beberapa tujuan kegiatan impor. Yang pertama, memenuhi kebutuhan kegiatan dalam negeri. Yang kedua, memperkuat posisi neraca pembayaran. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran devisa ke luar negeri. Contoh kebijakan ekspor dan impor. Yang pertama, politik dumping. Apa itu politik dumping? Politik dumping merupakan sebuah kebijakan di mana suatu barang diekspor dan dijual di luar negeri dengan harga yang lebih murah agar dapat menguasai pasar tersebut. Nah, politik dumping ini bisa memaknai sebagai kebijakan diskriminasi harga dan bisa memastikan pasar luar negeri di mana produk tersebut dijual lebih murah. Tujuan dari politik dumping ini yaitu meningkatkan pasar luar negeri dan mematikan persaingan. Nah, yang kedua, tarif. Tarif merupakan pajak yang dikenakan kepada objek atau barang yang akan masuk ke wilayah atau suatu negara. Semua barang yang masuk ke dalam suatu negara atau daerah akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan nilai barang. Nah, yang ketiga, kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas di sini merupakan perjanjian antar kedua negara yang tidak bisa membuat peraturan apapun terhadap kegiatan jual beli barang. Jadi, perdagangan antar negara tersebut memungkinkan adanya arus komoditas
yang dapat keluar masuk kawasan tanpa adanya hambatan. Yang keempat, pembahasan impor atau impor kuota. Pembahasan impor atau impor kuota dilakukan jika suatu negara mengalami peningkatan dalam proses produksinya. Impor kuota merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang diimpor. Nah, selain itu, cara membatasi masuknya barang yaitu dengan memasang pembatas tarif dan kuota yang berguna untuk memperbaiki neraca suatu pembayaran. Yang kelima, subsidi ekspor. Apa subsidi ekspor? Subsidi ekspor merupakan kebijakan dari pemerintah yang dilakukan guna mendorong ekspor barang atau mengurangi penjualan barang di pasar domestik. Nah, subsidi ekspor sendiri adalah pemberian dana dari pemerintah kepada perusahaan agar bisa meningkatkan jumlah ekspor barang. Pasar domestik sendiri menggunakan pembayaran secara langsung, pinjaman bunga rendah, keinginan pajak pengekspor, atau iklan di negara lain dengan pendanaan pemerintah. Nah, cukup sekian yang saya jelaskan pengertian ekspor dan impor. Mungkin saya belum terbiasa di depan kamera. Apabila ada kata atau ucap yang salah, mohon dimaklum dan dimengerti. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.